semuanya. Jadi kami dari kelompok Markus akan mempresentasikan Kat 1 modul 3 yang berisi bagaimana membuktikan adanya Allah dengan topik ateisme, Feuerbach, dan problem theodicea. Boleh di next slide. Nah, kami dari kelompok Markus terdiri dari Desak Made Purnama Natasha Dewi, Jessica, Marcella, dan Julfa Aulia Putri. Di dalam presentasi kali ini akan terdiri dari 5 bagian, di mana bagian pertama akan menjelaskan mengenai ateisme dari Feuerbach sendiri dan problem theodicea itu apa. Lalu yang bagian kedua akan berisi mengenai argumen ontologis yang dibawa oleh filsuf Anselmus. Lalu bagian ketiga argumen kosmologis oleh filsuf Thomas Aquinas dan problem theodicea yang akan dijawab oleh filsuf Leibniz dan kesimpulan. Boleh di next slide. Baik. Jadi dalam ateisme Feuerbach ini, Feuerbach sendiri adalah dijuluki sebagai bapak ateisme modern karena dialah yang meletakkan dasar pemikiran ateisme yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ateisme lainnya. Nah, bagi Feuerbach sendiri, Allah itu merupakan sosok proyeksi dari semua keinginan dan hasrat manusia itu sendiri. Pendekatan Feuerbach itu hanya melihat dari sisi hubungan kesadaran dan realitas material. Lalu problem theodicea. Problem theodicea itu merupakan upaya untuk membenarkan atau membela Tuhan yang dihadapkan dengan kejahatan dengan upaya seperti menjawab asumsi-asumsi yang beranggapan bahwa jika Tuhan itu baik, tapi tidak berkuasa atau mengetahui sepenuhnya, maka mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam setiap kesempatan. Lalu bila Tuhan itu maha kuasa dan maha tahu, tetapi sifat yang dimilikinya tidak baik, maka mungkin dia memiliki sifat yang jahat. Lalu jika Tuhan adalah entah bagaimana semua hal ini, tapi alam semesta tidak ada dalam hubungan kontingen, maka Tuhan tidak ada hubungannya dengan kejahatan meskipun desain Tuhan masih bisa disalahkan. Lalu yang terakhir adalah asumsi terakhir, jika Tuhan itu baik dan kuat, lalu mengapa kejahatan ada? Nah, untuk ateisme Feuerbach ini akan dijawab argumennya oleh beberapa filsuf-filsuf lainnya melalui pendekatan ontologis dan kosmologis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu problem theodicea juga akan dijelaskan melalui argumen dari Leibniz, filsuf Leibniz yang akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next slide. Baik, saya akan menjelaskan tentang argumen ontologis oleh Anselmus. Jadi perlu kita ketahui dulu, ontologis adalah studi tentang sifat keberadaan. Pada argumen ontologis yang dibawakan oleh Anselmus, ia menggunakan istilah a maximally great being, atau dalam bahasa Indonesia yaitu makhluk yang sangat hebat. Menjadi makhluk yang sangat hebat ini harus memiliki unsur-unsur diantaranya maha kuat, maha tahu, dan memiliki moral yang sempurna di semua dunia yang mungkin atau possible world. Dunia yang mungkin ini adalah cara yang mudah untuk melihat kemungkinan dunia. Jika kemungkinan makhluk yang sangat hebat itu ada, maka ia akan ada di dunia yang mungkin atau possible world. Makhluk yang sangat hebat ini dapat dikatakan ada di dunia nyata jika ia ada di semua dunia yang mungkin atau dia ada di possible world. Pandangan ateis yang menolak keberadaan Tuhan melalui argumen ontologis yang dibawa oleh Anselmus ini melihat bahwa Tuhan itu bukannya tidak ada, tetapi Tuhan itu tidak mungkin ada. Karena secara logika mereka berpikir bahwa keberadaan Tuhan tidak memiliki ide koheren, sehingga argumen tersebut dinyatakan gagal. Untuk mencapai ide yang koheren tersebut harus memiliki unsur maha tahu, maha kuat, dan moral yang sempurna. Menurut Anselmus, ide tentang Tuhan adalah ide yang koheren secara intuitif, yang berarti ada kemungkinan Tuhan itu ada. Salah satu poin argumen ontologis yaitu kemungkinan makhluk yang sangat hebat itu ada, yang membawa pengertian bahwa argumen ontologis juga menyatakan bahwa jika Tuhan mungkin ada, berarti Tuhan memang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Argumen Thomas Aquinas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan wahyu Kristen. Keberadaan iman dan rasa pengalaman bukan hanya cocok, namun juga saling melengkapi. Beberapa kebenaran seperti misteri dan inkarnasi mampu dikenal melewati wahyu. Sebagaimana
Ilmu dari susunan benda-benda di dunia dapat dikenal melewati rasa pengalaman seperti kesadaran manusia akan eksistensi Allah, patut wahyu maupun rasa pengalaman dipakai untuk membentuk persepsi tentang benarnya Allah. Thomas Aquinas terkenal dengan 5 jalan dalam bahasa Latin Quinque Viae ad Deum untuk mengetahui bahwa Allah benar-benar ada. Jalan pertama adalah gerak, bahwa segala sesuatu bergerak, setiap gerakan pasti ada yang menggerakkan, tetapi pasti ada sesuatu yang menggerakkan sesuatu yang lain, tetapi tidak digerakkan oleh sesuatu yang lain, dialah Allah. Kedua, jalan dua adalah sebab akibat, bahwa setiap akibat mempunyai sebabnya, tetapi ada penyebab yang tidak diakibatkan, dialah sebab pertama Allah. Jalan tiga adalah keniscayaan, bahwa di dunia ini adalah hal-hal yang bisa ada dan ada yang bisa tidak ada. Contohnya adalah benda-benda yang dahulu ada ternyata ada yang musnah. Tetapi ada juga yang dulu tidak ada ternyata sekarang ada. Tapi ada yang selalu ada, niscaya dialah Allah. Jalan 4 adalah pembuktian berdasarkan derajat atau gradus melalui perbandingan. Bahwa dari sifat-sifat yang ada di dunia atau yang baik-baik ternyata ada yang paling baik, yang tidak ada tandingannya, yaitu sifat Allah yang serba maha, dialah Allah. Jalan 5 adalah penyelenggaraan, bahwa segala ciptaan berakal budi mempunyai tujuan yang terarah menuju yang terbaik. Semua itu pastilah ada yang mengaturnya, dialah Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang jawaban Leibniz terhadap problem theodicea. Leibniz adalah pencipta kata theodis, atau pembenaran Tuhan terhadap kejahatan. Leibniz mencoba menerangkan bahwa kebaikan Tuhan tidak bertentangan dengan adanya kejahatan dan bahwa kebebasan manusia tidak bertentangan dengan kemahakuasaan Tuhan. Untuk menjawab problem theodis ini, menurut Leibniz, dari semua dunia yang mungkin, Tuhan telah menciptakan yang paling baik. Dunia ini merupakan suatu hasil maksimal. Tuhan dimengerti sebagai sang kreator atau sang pencipta, dan yang lain selain Tuhan adalah kreatur atau ciptaan. Manusia adalah hasil ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan, maka manusia tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Relasi antara manusia dan Tuhan adalah relasi ketergantungan. Kemudian hal yang diinginkan oleh sang pencipta untuk ciptaannya adalah kebahagiaan. Ini artinya Tuhan tidak ingin melihat ciptaannya hidup dalam ketidakbahagiaan. Dan yang terakhir, Leibniz meyakini bahwa kejahatan adalah sesuai dengan konsep tentang Tuhan yang maha baik. Karena dunia terbaik yang mungkin pun pastilah mengandung kelemahan. Adanya kejahatan merupakan akibat langsung dari kebebasan manusia yang disalahgunakan. Allah tidak menghendaki kejahatan, namun Allah membiarkan dosa atau kejahatan itu ada agar manusia tetap bebas. Next. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi hari ini adalah pandangan ateis yang menolak keberadaan Tuhan melalui argumen atau logis yang dibawa oleh Anselmus ini melihat bahwa Tuhan itu bukan tidak ada, tetapi Tuhan itu tidak mungkin ada karena secara logika mereka berpikir bahwa keberadaan Tuhan tidak memiliki ide koheren. Itu menurut pandangan Anselmus. Lalu untuk menurut Thomas Aquinas, Thomas Aquinas melihat ada 5 jalan untuk melihat persepsi tentang Tuhan, yaitu jalan tersebut adalah gerak, sebab, akibat, keniscayaan, derajat, dan penyelenggaraan. Lalu untuk menjawab problem theodicea sendiri, menurut Leibniz, dari semua dunia yang mungkin, Tuhan telah menciptakan yang paling baik. Dunia ini merupakan suatu hasil maksimal, dan Tuhan dimengerti sebagai sang pencipta. Dan yang lain selain Tuhan adalah ciptaannya. Dan terakhir, Leibniz juga meyakini bahwa kejahatan sesuai dengan konsep tentang Tuhan yang maha baik. Karena dunia yang terbaik pun pasti mengandung kelemahan. Adanya kejahatan merupakan akibat langsung dari kebebasan manusia sendiri yang disalahgunakan. Allah tidak menghendaki kejahatan, tetapi Tuhan membiarkan dosa atau kejahatan itu ada agar manusia tetap bebas. Sekian dari kelompok Markus, terima kasih.